Shalom. Kita harus semangat ya, karena perlindungan Tuhan kita masih bisa berkumpul tempat ini. Kita membalas kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita bisa kumpul tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima urapannya yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam keseharian kami, sehingga kami masih ada tempat ini, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Bapa, ampuni juga kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami terus lagi di hadapan-Mu Tuhan, layak menerima firman-Mu, menerima urapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang sudah hadir Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami, memberikan kami damai sejahtera, ketentraman, sehingga kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu tertanam dalam hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan Yesus, dari WL, pemusik, pendoa, multimedia, aser, tamborin, berkati mereka semua Tuhan. Pendoa Tuhan, berikan mereka kesehatan dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami khususnya untuk Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Silas Biala Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, berikan dia damai sejahtera-Mu, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Khususnya pada kakinya Bapak, Engkau berikan kekuatan Tuhan, biar dia bisa berjalan sebagaimana mestinya Tuhan. Pakai mulut bibirnya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus, supaya apa yang Kau inginkan untuk kami terima, kami dengar, semua berasal daripada-Mu, keluar dari mulut bibirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada roh-roh apapun yang dapat mengganggu tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan juga hamba-hamba-Mu yang dalam perjalanan, jemaat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan, biar mereka sampai tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Mari kita tanggalkan beban kita, setiap apapun yang menghalangi kita untuk bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari kita tanggalkan hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersyukur, kita memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita, amin. Mari kita siapkan hati kita. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, strive to hide, tremble as his voice, trembles as his voice. Angkat tangan kita. How great is our God. Besarkan nama Tuhan. Sing with me, how great. Mari gereja Tuhan angkat suara.
the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Amen. The Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great.
firman Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat suara kita. How great is our God. Angkat penyembahanmu. Sing with me, how great is our God. Now we sing, how great is our God. Mari sembah Dia. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Lebih lagi kita besarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every child, every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Katakan amin. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Woo! Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersuka cita hari ini, amin. Berikan jabat tangan kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini kita memperayakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Kita gerakkan badan kita memuji Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari
hadir. Sebab Dia, angkat tangan kita sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita tepuk tangan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau terus bernyanyi buat Tuhan, karena kita melihat Tuhan Yesus luar biasa, amin. Kita melihat karya Tuhan dalam keluarga kita, dalam setiap apapun aspek dalam kehidupan kita. Dia luar biasa, Dia Tuhan yang baik, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Kita serukan kebesaran nama Tuhan, kehebatan Tuhan, keajaiban Tuhan, sebab Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat.
merasakan bahwa Tuhan Yesus ajaib, boleh lambaikan tangannya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menabur di ladangnya Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita untuk menabur di ladangnya Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu, segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mempersiapkan benih untuk kami tabur Tuhan Yesus. Kami ingin menabur dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Tinggikan dirimu. Angkat suaramu. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau Yesus yang hidup. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, pamanabakanta kontara manama, ella pamama pampalo kanto kontoro manama, erro pampalo kantumpa, ella mai sampalamino, ella pamporia samarasulato. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan langit dan bumi, Tuhan seruas sekalian alam, daripadanya, olehnya, kepadanya dan segala-galanya. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Beribu laksana malaikat-Mu di surga bersama dengan kami umat-Mu telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau sudah melembutkan hati kami. Engkau sudah bebaskan roh jiwa kami melalui puji-pujian penyembahan ini. Sekarang kami mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus menyambut kebenaran firman-Mu. Memberikan kami iman mengalahkan dunia, memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhanku. Maka saat ini kami sehati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hardik semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kaki tangannya, roh sakit, penyakit, semua roh kesibukan dan seluruh apapun yang mengganggu kami di kebaktian ini. Dalam nama Yesus kami hardik lenyap dari kami, lenyap kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, api roh kudus membakar, hancur, hangus semua musuh kami. Mohon Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah membungkus kami semuanya. Dan kami mohon Tuhanku Yesus, curahkan roh kudus-Mu. Terus mengurapi kami semua dengan urapan roh kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini yang Kau pakai sebagai alat dalam tangan-Mu. Supaya Roh Kudus maka dia melayani pelayanan roh dan kuasa Elia. Dengan tanda ajaib mukjizat dahsyat yang dilakukan oleh Roh Kudus. Menyembuhkan kami yang sakit. Membebaskan kami yang terbelenggu. Mengubah kami jadi manusia lain berhasil.
Berikan kami karunia dan kuasa jadi saksi Tuhan pada zaman akhir ini. Mohon agar Roh Kudus yang menyampaikan, menguraikan, membahas firman-Mu, rahasia firman-Mu Kau sampaikan melalui mulut ibu hamba-Mu ini. Urapi juga kami semua yang hadir. Berikan pada kami semua roh hikmat, pengertian, pengetahuan-Mu. Roh daya serap dan ingat yang kuat. Mengerti semua firman yang kami dengar. Tertulis, tertanam, termetai dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon, bersyukur. Dan menantikan firman-Mu datang kepada kami. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Terima kasih. Shalom Aleichem. Silahkan duduk. Tuhan Maha Baik. Eben Eser. Sampai saat ini Tuhan memelihara kita. Melindungi kita. Tuhan Maha Baik. Mari kita membaca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12. Ayat 9 sampai 21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dan mengasihi. Nasihat untuk hidup dan mengasihi. Silakan berdiri. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Silakan duduk. Luar biasa ini. Nasihat untuk hidup dan kasih. Allah itu kasih. Dari 3 hal dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Pada akhirnya tinggal 3 hal, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling tinggi adalah apa? Kasih. Kasih lebih tinggi dari iman. Kasih lebih tinggi dari pengharapan. Maka kita harus hidup dalam kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Allah kita adalah kasih. Kita harus mengasihi. Ya. Baca lagi dari ayat 17. Ini karakter. Ayat 17 sampai 21. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nanti dulu. Tetapi aku bertanya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Ya, jangan balas. Ingat, jangan apa? Balas. 11. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Damai dengan apa? Semua orang harus damai. Tidak boleh ada musuh. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Siapa yang balas kita atau Tuhan? Tuhan yang balas, kita tidak boleh membalas. Bagian kita memberkati. Tuhan yang balas. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Amin. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalau musuh kita lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Ya, ingat ini. Saya tolong ibu-ibu ya.
Kalau engkau jengkel sama suamimu, bikinin kopi. Ya, kasih makan. Jangan bilang bikin sendiri. Ya, harus tetap hidup dalam kasih suami istri. Amin. Ya, demikian dengan suami dengan terhadap istri. Ini namanya karakter. Teruskan. Jangan apa? 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Amin. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tuhan sendiri yang membalas. Seperti menaruh bara api di atas kepala. Ya. Itu bagian kita itu hanya memberkati saja. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Saya ingat Yusuf. Yusuf itu anaknya Yakub. Yusuf itu anak yang ke-11. Anaknya Yakub 12 orang. Yang paling akhir namanya Benyamin. Ya, Yusuf itu anak yang ke-11. Ya. Bayangkan Yusuf itu disayang sama bapaknya. Kenapa? Karena Yusuf selalu menceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Dia ceritakan kejahatan kakak-kakaknya. Ayahnya sayang sama Yusuf. Yusuf jujur. Ya. Tidak mau berbuat jahat seperti kakaknya. Ya. Makanya kakaknya benci sama Yusuf. Ayahnya Yusuf bikin dia jubah untuk Yusuf. Oh, tambah marah kakaknya. Ya, tambah marah. Dan sebagainya. Mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Ya. Singkatnya, suatu ketika bapaknya Yusuf bilang kepada Yusuf, Yusuf, coba kamu lihat kakakmu sedang menggembalakan domba. Bawain dia makanan. Lalu Yusuf bawa makanan ke kakaknya. Waktu kakaknya lihat dari jauh, nah itu dia itu. Itu si tukang mimpi itu. Kan memang Yusuf bermimpi. Dia begini, saya itu bermimpi. Saya lihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang. Itu datang menyembah kepada saya. Wah, marah. Bapaknya itu marah. Yusuf, apa yang kamu mimpikan? Masa kami dan saudaramu menyembah kepadamu? Yusuf bilang, nah itu mimpi saya. Bulan dan bintang dan 11 bulan, matahari dan bulan dan 11 bintang menyembah kepada Yusuf. Ya, itu mimpinya. Sehingga waktu Yusuf muncul, nah ini tukang mimpi nih. Masa kita mau menyembah dia? Mari kita lihat apakah mimpinya benar atau salah. Benar. Waktu Yusuf datang ditangkap Yusuf. Ditangkap mereka, dimasukkan ke sumur kosong. Ke sumur kosong. Ya. Lalu waktu pedagang-pedagang dari Ismail datang. Mereka bilang, kita jual aja ini Yusuf. Mereka menjual Yusuf ke pedagang Ismail. Pedagang Ismail itu menjual Yusuf kepada Potifar. Itu Perdana Menterinya Raja Herodes. Raja Mesir Herodes. Ya. Lalu istrinya Potifar memfitnah Yusuf. Sampai Yusuf ditangkap, masuk penjara. Disiksa di penjara. Coba, orang baik kok diperlakukan begitu. Tapi Yusuf tidak balas. Di dalam penjara Yusuf berbuat baik. Dia malah diangkat pemimpin di penjara. Karena dia baik. Suatu ketika Yusuf menafsirkan mimpi dari seorang penjara. Dan mimpinya itu benar. Yusuf bilang, kamu sekian hari kamu akan keluar penjara ini. Engkau akan kembali melayani. Tugasmu menyediakan makanan untuk raja. Ya, waktu mau keluar Yusuf bilang, ingat saya. Kalau kamu sudah keluar, ingat saya. Sehingga waktu Firaun bermimpi. Firaun bilang begini, coba semua ahli nujum datang kepada saya. Dengarkan mimpi saya. Artikan apa? Saya melihat dari sungai Nil itu muncul 7 lembu yang kurus. Tiba-tiba muncul juga 7 lembu yang tambun. Lalu lembu yang kurus itu memakan lembu yang tambun, tapi tetap kurus. Ya. Nggak ada satu yang bisa tahu. Lalu yang menyediakan makanan bagi rakyat. Oh, ada seorang namanya Yusuf di penjara. Dia nafsirkan mimpi saya dan benar. Saya keluar penjara dan kerja di sini. Panggil Yusuf. Yusuf dipanggil sama raja. Yusuf bilang,
Oh, mimpi raja itu maksudnya begini. 7 tahun akan terjadi kelimpahan yang luar biasa. Itu yang tambun itu berarti 7, itu berarti 7 tahun akan terjadi kelimpahan. Tambunnya kelimpahan. Ya. Sesudah itu akan muncul kekeringan. Tidak akan ada hasil selama 7 tahun. Itu lembu yang kurus itu. Raja bilang begini, Yusuf, saya angkat kamu jadi Perdana Menteri. Kamu yang atur semua. Selama panen 7 tahun, kumpulkan semua hasilnya. Masukkan dalam gudang. Ya. Sesuai dengan mimpi kamu. Benar aja. Yusuf kumpulkan semua hasil selama 7 tahun. Ditaruh di gudang. Firaun bilang nanti kalau misalnya rakyat mau, dia beli ke kamu itu gandum. Jadi Yusuf itu yang mengatur semua. Panen datang, wah Yusuf kumpulkan semua. Itu rakyat itu menjual kepada Yusuf. Masuk gandum-gandum, simpan semua. Sehingga waktu 7 tahun kelaparan, nggak ada makanan. Mereka datang beli kepada Yusuf. Ya. Lalu Yakub dan kakaknya Yusuf, mereka juga kelaparan. Karena itu Mesir dan tanah Kanaan itu kelaparan semua, tidak ada hujan. Lalu Yakub bilang kepada kakak-kakaknya Yusuf, coba kamu pergi ke Mesir. Di sana ada gandum, ya. Beli di sana. 7 kakaknya ini pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, waktu mereka menghadap kepada Yusuf mau beli gandum, Yusuf bilang, loh ini kok kakak saya semua ini. Tapi kakaknya nggak tahu bahwa itulah Yusuf. Nggak ada. Yusuf nggak perkenalkan diri. Singkatnya begini. Akhirnya Yusuf mau ajak mereka makan tuh. Yusuf suruh mereka duduk. Yusuf atur. Mulai dari Ruben, Simon, terus sampai pada yang terakhir. Yang paling kecil. Itu Benyamin. Mereka bilang, loh ini raja itu hebat sekali, punya hikmat. Kok dia bisa tahu kita ini satu deretan ini. Dari kakak sampai ke adik. Mereka heran sekali. Mereka gak tahu itu Yusuf. Tapi Yusuf tahu. Akhirnya Yusuf gak tahan lagi melihat kakaknya itu. Dan adiknya Benyamin. Benyamin itu yang terakhir, anak yang ke-12. Yusuf memperkenalkan diri. Akulah Yusuf yang kamu jual. Takut semua mereka. Mari kita baca itu. Di dalam Kejadian 45. Supaya kita mengampuni juga. Ayat 1. Baca sama-sama supaya mengerti. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Di sini Yusuf memperkenalkan diri kepada saudaranya. Ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ya, 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Semua takut sama Yusuf. Ya, Yusuf bilang masih hidupkah Bapak? Ya, Yusuf sayang sama bapaknya. Masih hidupkah? Teruskan. 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya. 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah ini rencana Tuhan, ini mulai rencana Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Itu rencana Tuhan, amin. Rencana Tuhan, Yusuf dijual ke Mesir untuk memeliharakan keluarganya. Itu rencana Tuhan. Ya, ayat yang ke-6.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Tuh, sudah 2 tahun kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi kekeringan. Makanya Tuhan mengutus saya datang ke sini. Kamu jual saya, itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Kamu jual saya ke sini. Supaya Tuhan memakai saya sebagai alat untuk memelihara keluarga kita. Itu dia. Itu rencana Tuhan. Teruskan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya, 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi siapa? Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Di situ Yusuf bilang, aku yang berkuasa di sini, dikasih kuasa oleh Firaun, raja Firaun. Ya, makanya Tuhan suruh saya ke sini supaya menyediakan kamu kebutuhan hidup. Ya, itulah Yusuf, itu karakter. Ya, Yusuf tidak membalas. Walaupun diperlakukan begitu, tapi Yusuf tahu ini rencana Tuhan bagi saya. Saya tidak boleh balas. Ini rencana Tuhan. Mungkin ada di antara kalian juga mengalami begini. Kalian bertanya-tanya, loh kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Harusnya saya begini. Kenapa diperlakukan begini? Sama orang tua saya, sama keluarga saya. Kenapa? Kenapa kok saya diperlakukan? Saya tidak salah. Tapi kenapa saya kok dibenci semua? Ya, ketahuilah itu rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan. Menyerah aja pada rencana Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan bilang kenapa Tuhan, why? Ya. Kenapa? Mengapa Tuhan? Jangan bilang kenapa, mengapa. Terima kasih Tuhan bila kehendakmu jadi, rencanamu terlaksana Tuhan. Bagi saya ini tanah liat. Engkau adalah penjunan saya. Bentuk saya Tuhan sesuai kehendakmu. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat, kau penjunan. Jadikan aku turut maumu. Ku tunggu diam di kakimu. Kita ini tanah liat. Ya. Tuhan adalah penjunan. Ya. Suatu ketika Tuhan katakan kepada Yeremia, Yeremia kamu pergi ke tukang periuk. Aku mau bicara padamu di situ. Yeremia pergi ke tukang periuk. Dia lihat tukang periuk itu sedang membuat suatu penjunan. Ya. Dia bikin. Sudah jadi. Tiba-tiba pecah. Wah, rusak. Langsung tukang penjunan dipukul lagi itu yang sudah mau jadi pukul lagi dari tanah ini. Ya, lalu dia bentuk penjunan yang lain. Apa itu? Dia bikin. Tadinya dia mau bikin apa? Vas kembang yang bagus. Sudah mau jadi vas kembangnya. Bagus, sudah jadi. Ternyata ada retaknya. Kalau retak berarti kalau dibakar pecah. Dia hancurin lagi jadi tanah. Akhirnya apa? Dia bikin bukan lagi vas, dia bikin apa? Pispot. Dia bikin apa? Pispot. Tadinya kembang ditaruh, ya. Kembang ditaruh di situ, apa? Vas kembang ditaruh di situ. Taruh kembangnya udah bagus sekali, bagus hebat. Sekarang karena tanahnya tidak bagus dihancurin, dibikin apa? Pispot, dikencingin. Tuh rendah. Makanya kalau kita berontak, harusnya Tuhan mau bikin kita di vas. Hebat kamu. Tapi karena kamu berontak, Tuhan bilang udahlah jadi pispot aja. Direndahkan tuh, dikencingin tuh. Itu cara Tuhan begitu. Have thine own way, Lord. Nyanyi. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay.
Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Mold me and make me, Lord. Bentuk saya Tuhan, after thy will, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Biar Tuhan membentuk kita sesuai rencana Tuhan. Amin. Ikuti saja, jangan berontak, jangan salahkan siapapun. Katakan, terima kasih Tuhan Engkau bentuk saya untuk masa depan yang cerah. Mari baca itu. Yeremia. Ini rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Baca semua. Ini rencana Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Amin. yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Baca lagi supaya tertanam. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuh, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini dia yang alami oleh Yusuf. Semua rencana Tuhan bagi Yusuf disiksa begitu ya. Tapi Yusuf tidak membalas. Yusuf katakan, ini kehendak Tuhan bagi saya. Bukan kamu yang suruh saya ke sini. Kamu jual saya ke Mesir, itu rencana Tuhan, itu rancangan Tuhan untuk masa depan yang penuh pengharapan, supaya kamu semua selamat. Kita semua selamat. Ini rencana Tuhan. Saya tidak akan balas kamu, jangan takut. Aku mengasihi kamu. Yusuf merangkul anak-anaknya, kakak-kakaknya. Waktu dia rangkul tuh adiknya itu Benyamin nangis. Ya, itulah kasih Tuhan kepada kita. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan keluarga. Ya, kehendak Tuhan bagi saya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang membentuk saya untuk masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah. Inilah rencana Tuhan bagi kita. Baca lagi sekali lagi itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, syaratnya ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan berjanji, kalau kamu berseru padaku, aku dengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Tuh. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ini rencana Tuhan dahsyat sekali. Tuhan tidak akan mencerai-beraikan. Tuhan maka kembali. Anak-anakku kembali semua. Anaknya Yakub, ayo bersatu kembali. Yusuf dan kakak-kakaknya dan adiknya Benyamin, ayo kembali kita satu. We are one in a bond of love. Kita lahir dalam satu kasih. Kita ini satu. Ya, kita satu. Mengucap syukur pada Tuhan. Buat Tuhan itu baik. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu rencana Tuhan. Amin. Jangan benci. Jangan dendam. Ya. Kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, dengan jalan demikian kamu menumpukan apa? Bara api di kepalanya. Jangan kamu kalah oleh kejahatan, tapi apa? Kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kita harus baik. Yesus baik. Yesus engkau baik, sungguh baik. Ayo nyanyi.
kasih karuniamu, kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Amin. Hosana. Amin. Hosana, Hosana bagi Yesus. Yesus kaya datang menjadi apa? Miskin. Supaya kita jadi miskin jadi apa? 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Yesus yang kaya datang ke dunia menjadi miskin, supaya kita yang miskin jadi apa? Kaya, bahkan hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Pegang firman, pegang, lakukan firman, pasti jadi. 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Yesus bilang aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Bukan supaya kamu itu miskin. Dah. Kamu kaya dan hidup berkelimpahan. Katakan firman Tuhan, katakan. Saya ini kaya dan hidup berkelimpahan. Sekarang ini sampai Tuhan datang. Tuhan maha baik. Rencana Tuhan bagi saya. Rencana yang terbaik. Masa depan yang cerah. Penuh pengharapan. Sekarang ini sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu itu. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah kekelaman. Engkau menyertai aku. Nyanyikan lagu itu. Ya Tuhan, aku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi nyanyikan dengan ini, man. Ya Tuhan. Amin. Aku percaya. Lewati lembah air. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kalau nyanyikan lagu ini jangan sedih. Ya, ini kan maksudnya memberikan kita semangat. Ya Tuhan ku percaya. Itu mah keroncong ya. Aku percaya. Wah ini udah setengah mati nih. Udah mau mati nih. Lewati lembah air mata. Aku percaya Tuhan.
Harus nyanyi lagu kemenangan ini. Ya Tuhan ku percaya. Ayo nyanyi. Ya. Amin. Aku yes, haleluya. Amin. Lewati lembah air. Amin. Firman-Mu ya dan amin. Ini aku percaya. Kemenangan. Kemenangan. Sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Inna pampala katakan nama ropa Mario sampala makutu pampa eloma pemporo kosenkan nama. Haleluya, Hosanna, Hosanna. Bapa, kami bersyukur padamu untuk seluruh kehidupan kami. Selama kami dilahirkan, rencana-Mu terjadi bagi kami semuanya. Apapun keadaan kami itu rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami ada seperti sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada kami. Kami bersyukur untuk semua masalah kami. Kan semua masalah kami itu adalah rencana-Mu bagi kami. Supaya kami selalu bersuka cita, bergembira. Hidup dalam kasih, berjalan kasih. Bersama dengan Yesus. Kami sedang menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu kepada kami. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau tolong kami dalam perjalanan ini. Melewati lembah bayang-bayang maut. Engkau memegang kami. Engkau menyertai kami. Engkau menolong kami. Menghadapi dunia yang penuh kekacauan sekarang ini. Di mana-mana terjadi kekacauan. Terjadi peperangan. Terjadi kebencian. Terjadi segala macam dosa. Tapi Engkau memegang kami Tuhan. Langkah demi langkah Engkau memegang kami. Kami berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan menyertai kami. Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong kami. Tuhan akan melakukan mukjizat dalam hidup kami. Bukan kami yang berperang, Tuhan yang berperang. Tuhan berjalan maju menyelamatkan orang yang diurapinya. Dan menjawabnya di surga yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan Maha Baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Bapa, jikalau kami sudah berdosa padamu. Jikalau kami berontak kepadamu. Jikalau kami ngomel. Jikalau kami tidak mau lagi berdoa. Tidak mau lagi membaca firman-Mu. Jikalau kami tidak mau lagi melayani. Karena kami marah sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesalahan dosa kami. Silakan semua minta ampun. Semua minta ampun. Minta ampun tuh dosa-dosamu. Tuhan bilang, apabila kamu minta ampun aku berikan. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Sehingga Dia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita segala yang jahat. Minta ampun dosa apapun yang kau lakukan. Apakah dosamu kepada orang tuamu. Dosamu kepada kakak adikmu. Dosamu kepada siapapun. Minta ampun saat ini. Jangan membalas. Minta ampun. Inilah masa-masa pertobatan. Tuhan sediakan bagi kita pengampunan. Ampuni Tuhan Yesus umat-Mu ini. Kasihani umat-Mu Bapa. Engkau melihat keadaan umat-Mu Bapa. Katakan bersama, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon ampun
untuk semua kesalahan kami, dosa kami, kejahatan kami, kenajisan kami yang melanggar firman-Mu, yang mendukakan Roh Kudus, yang telah kami lakukan pada waktu yang lalu. Sampai saat ini kami menyesali semuanya. Kami sadar, kami bertobat, kami mohon ampun. Tuhan Yesus, mohon ampuni kami. Mohon basuh kami kembali oleh darah Tuhan Yesus, liputi salju. Tuhan Yesus, sekarang kami buka hati kami. Kami mohon Tuhan Yesus, masuklah dalam hati kami. Kuasai hidup kami, kendalikan hidup kami sekarang ini sampai Tuhan datang mengangkat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami milik-Mu, kami kepunyaan-Mu. Engkau di dalam kami lebih besar dari semua masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh urapan Roh Kudus memulihkan kami kembali, supaya roh jiwa tubuh kami dipulihkan Roh Kudus menjadi tubuh jiwa roh yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan berdiri. Kita minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan kita kembali. Walaupun dosa kita, apapun, Tuhan sanggup memulihkan kita kembali. Tuhan sanggup memulihkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Menjadi tubuh jiwa roh yang sempurna. Tidak bercacat, tidak bercela. Angkat kedua tanganmu ke atas. Iya. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Semua minta Roh Kudus kepada Bapa. Semua minta Roh Kudus. Semua ucapkan. Jangan hanya dalam hati. Perkatakan. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus kepada Bapa. Minta Roh Kudus pada Bapa. Pasti dapat. Kalau sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Kalau sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Bahkan bernubuat. Oh Yesus, memohon Tuhan, curahkan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan, turun memenuhi kami semuanya. Oh Yesus, kami mohon padamu, curahkan Roh Kudus, turun memenuhi kami semuanya. Penuhi kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Tuhan, pulihkan tubuh kami, pulihkan jiwa kami, pulihkan roh kami, supaya roh jiwa tubuh kami sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela sampai Tuhan datang mengangkat kami. Iya, iya. Oh Yesus, Amba mohon padamu Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus turun ke atas kami, mengalir Roh Kudus, mengalir bagaikan tiupan angin yang kencang, bahkan lidah-lidah api Roh Kudus turunlah ke atas kami, penuhi kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima. Mulai berbahasa roh. Mulai berbahasa roh. Ya hamba Tuhan tumpangi tangan saat ini. Hamba Tuhan tumpangi tangan. Tuhan Maha baik. Tuhan Maha baik. Oh Yesus, Kau. Oh Yesus. Ini benar-benar.
Terima Roh Kudus. Haleluya. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kuasa dari surga. Kuasa dari surga. Kuasa dari surga turun ke atas kita. Menjadikan kita saksi Kristus. Dari sekarang sampai Tuhan datang. Percayalah. Roh Kudus yang mengurapi kita. Roh Kudus membuat kita jadi manusia lain. Roh Kudus berikan kita kuasa. Untuk jadi saksi Kristus. Percayalah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Haleluya. Waktu Paulus menumpangkan tangan kepada orang-orang di Efesus. Orang Efesus penuh dengan Roh Kudus. Terjadi kebangunan luar rohani dahsyat. Biasanya kita diurapi Roh Kudus pada saat penumpangan tangan. Kadang-kala juga tanpa penumpangan tangan. Itu Roh Kudus berdaulat penuh. Jadi jangan kalian tidak mau ditumpangi tangan, jangan. Ya. Di mana itu? Kisah Rasul 19. Kalian harus tahu supaya kalian tahu, oh iya ada penumpangan tangan. Saya lihat ada yang tidak mau ditumpangi tangan. Wah, Roh Kudus mau melakukan sesuai dengan. Mari baca. Kisah 19 ayat 6. Baca semua. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Bahkan bernubuat. Berbahasa roh dan bernubuat. Makanya kalau ada penumpangan tangan itu bagus. Kadang-kala kita tidak ditumpangi tangan, kita dipenuhi Roh Kudus. Kisah 8 ayat 16 dan 17. Kisah 8 ayat 16 dan 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baru dibaptis, tapi belum ada Roh Kudus. Baru dibaptis dengan baptisan air dalam nama Bapa dan Anak. Tidak ada Roh Kudus. Terus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya. Petrus dan Yohanes tumpangkan tangan, semua penuh Roh Kudus. Penumpangan tangan. Syukur. Di gereja kita ada penumpangan tangan. Ada gereja yang tidak mau. Saya hanya mau nurut firman Tuhan. Karena saya juga dulu ditumpangi tangan. Saya mau taatkan firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Tuhan maha baik. Rencana Tuhan bagi kita. Masa depan yang cerah penuh pengharapan. Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur pada Gusti. Opo sing dinemu. Apapun masalahmu, mengucap syukur, Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau memulihkan kami. Sehingga roh jiwa tubuh kami dipulihkan Roh Kudus. Engkau memperlengkapi kami dengan karunia roh dan kuasa. Untuk jadi saksi Kristus pada zaman akhir. Engkau berikan kami tenaga dan kuasa menghadapi tantangan dunia ini. Sehingga sekalipun kami berjalan lembah kekelaman, kami tidak takut karena Roh Kudus menyertai kami. Berikan kami kekuatan tenaga. Beroleh kemenangan yang hilang kebilang. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami yakin dalam tahun yang penuh dengan tantangan ini, Engkau akan memberkati umat-Mu. Kami akan kaya dan hidup berkelimpahan sesuai janji firman-Mu. Engkau datang supaya kami menjadi kaya dan hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membuat kami jadi manusia yang lain berhasil. Maka saat ini kami akan membawa persembahan persepuluhan kami.
nasar kami, janji iman kami, korban untuk gerejamu. Terimalah Tuhan Yesus, inilah perpuluhan kami, ini nasar kami, janji kami. Dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau berjanji akan membalas dengan segala kelimpahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mau bersyukur dan kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, hamba mohon padamu, curahkan berkat-Mu melimpah pada umat-Mu. Curahkan berkat-Mu melimpah pada umat-Mu. Melimpah, terima berkat-berkat limpahan dari Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan saudara, di depan ada kotak pengumuman. Laskar Kristus maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Kristuslah pengaju, jangan menyerah. Masuklah perangan, lihat pancinya. Laskar Kristus maju, maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, pasti kau menang. Onwards Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before. Christ the royal master, lives against the fool. Forward into victory, see his banners go. Onwards Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus, going on before. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, umat yang Kau kasihi ini. Engkau datang menjadi miskin supaya kami miskin jadi kaya dan hidup berkelimpahan. Sehingga umat-Mu ini membawa persembahan, persepuluhan dan korban mereka. Terimalah Tuhan Yesus, Engkau balas pada umat-Mu sesuai janji firman-Mu. Kau akan buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu melimpah. Sehingga apa saja mereka perbuat selalu berhasil. Semua itu kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami doakan bagi saudara kami yang menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan Yesus, datanglah menjamah mereka. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus, supaya kembali mereka bersama kami ikut dalam ibadah. Dalam nama Yesus, iblis kuasa kegelapan yang pembawa sakit penyakit. Iblis adalah musuh segala kebaikan. Iblis berusaha untuk menghancurkan umat-Mu, tapi Engkau membela umat-Mu. Engkau datang untuk menyembuhkan umat-Mu. Dalam nama Yesus, iblis, setan, roh jahat, sakit, penyakit kami perintahkan Engkau keluar dari umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan sehat kuat untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Tuhan kami yang maha baik. Bapa di surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa, kirimkan pasukan malaikat-Mu menjaga dan melindungi kami sampai ke tujuan rumah kami dengan selamat. Sebab itu berkati kami supaya kami pulang bawa berkat Abraham. Silakan berdiri menerima berkat daripada Tuhan. Kita menerima berkat. Tuhan Yesus, hamba minta padamu, curahkan seluruh berkat rohani turun ke atas kami semuanya. Sehingga kami penuh dengan seluruh berkat rohani di surga. Penuh dengan berkat rohani di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pada Roh Kudus terus mengurapi kita, memulihkan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, memberikan kita kuasa jadi saksi Kristus, mengubah kita di manusia lain berhasil dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat